Melvin Nahluwijaya, seorang prestir muda tampan dan berkarisma yang digilai banyak wanita. Memiliki darah campuran dari orang tuanya membuat parasnya sangat tampan, dan dia juga suka berolahraga sehingga tubuhnya jangan ditanya lagi. Siapapun yang melihatnya pasti langsung tergoda. Bukan hanya karena tubuhnya dan wajahnya saja yang tampan, dia juga seorang prestir di Wijaya Group, sebuah perusahaan ternama seantero negeri ini meskipun umurnya masih 27 tahun. Melvin merupakan anak dari pebisnis terkenal yaitu Johnny Wijaya dan maminya Siska Wijaya. Melvin juga memiliki kakak perempuan bernama Clara Diana Wijaya yang sekarang sedang menetap di luar negeri bersama dengan sang suami Dimas Khui. Sekarang ini Melvin menjabat sebagai presdir di Wijaya Group menggantikan sang papi. Dia terkenal dengan sikap dingin, seperti tidak bisa tersentuh oleh siapapun membuat dia ditakuti dan dihormati oleh banyak orang. Pagi hari waktunya untuk berangkat kerja, dia pun terbangun dan segera membersihkan dirinya. Melvin sendiri tinggal di mansion megah bak istana, namun hanya dia yang menempati. Ada beberapa asisten rumah tangga untuk mengurus mansionnya. Melvin sendiri memang tidak tinggal dengan keluarganya, karena setelah papinya pensiun, mereka lebih memilih untuk tinggal di luar negeri dengan menghabiskan masa tuanya. Sesekali Melvin berkunjung ke sana, namun tidak sering karena dia memiliki kesibukan juga di sini. Setelah dia selesai dan rapi dengan jasnya, dia segera turun dan menuju meja makan untuk sarapan. Koki dapur sudah menyiapkan semuanya, sehingga Melvin dengan tenang melakukan sarapannya. Dia memang selalu sendiri sama seperti sarapan sekarang ini, hingga sang mami sering menjodoh-jodohkannya dengan anak teman mami dan papinya. Namun begitulah Melvin tak pernah menanggapi hal tersebut. Setelah itu dia segera pergi menuju ke kantor karena dia termasuk orang yang suka kedisiplinan dan gila kerja. Saat sampai kantor semua karyawan memberi hormat kepadanya karena Melvin sendiri dikenal dengan presdir yang sempurna dan disiplin dan dingin. Tidak menerima kesalahan apapun sehingga karyawannya juga harus disiplin. Meski begitu, banyak wanita yang tergila-gila dengan visual yang sangat tampan. Namun sikap Melvin yang dingin dan jarang tersenyum membuat aura kejam dan juga cuek membuat banyak wanita suka padanya. Setelah itu Melvin segera naik ke lantai 17, tepatnya lantai khusus presdir dan juga sekretaris. Di lantai itu juga terdapat ruang istirahat, ruang meeting untuk skala kecil namun lebih privat. Biasanya dia gunakan dengan para klien dan juga rapat khusus. Saat sudah sampai di lantai ruangannya, Melvin segera menuju ke ruangannya. Ternyata Angga sudah datang dan segera menyapa Melvin. "Pagi Tuan." Angga memberi salam. Melvin hanya menganggukkan kepala dan masuk ke dalam diikuti oleh Angga untuk membicarakan jadwal hari ini. "Sebentar lagi kita ada rapat dengan last group Tuan," ucap Angga. "Oke, sebentar lagi kita berangkat," Melvin berkata, dan Angga pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu keluar dari ruangan bosnya dan kembali ke tempatnya. Melvin yang baru saja tiba pun langsung keluar dan menyuruh Angga untuk mengikutinya karena dia akan melakukan rapat dengan last group. Setelah melakukan rapat dengan waktu yang cukup lama, Melvin pun sudah selesai dan keluar dari tempat rapat tersebut. Kebetulan sekali tempat rapat mereka di restoran Cina yang cukup terkenal dan dengan menu mahal sehingga tidak banyak orang yang bisa datang ke sini kalau bukan dari kalangan penting saja. Setelah selesai, Melvin pun memilih untuk kembali ke rumah dan menyuruh Angga untuk kembali ke kantor karena Melvin harus segera mengunjungi sang mami dan papi di negara B sehingga dia segera pergi ke dalam dan menaiki pesawat pribadinya. Saat masih dalam perjalanan, handphone Melvin berbunyi. "Halo Mi." "Halo Vin, kamu kesini kan?" "Iya Mi, ini Melvin sudah ada di pesawat." "Bagus Mami, tunggu ya." "Iya Mi." Kemudian mereka pun menutup teleponnya dan Melvin kembali fokus dengan berkas di tangannya. Meski sedang berada di pesawat Melvin, tetaplah Melvin si pria tampan gila kerja sehingga tidak membuatnya berhenti bekerja. Pesawat sudah sampai dan sedang mendarat di halaman mansion orang tuanya yang memang ada landasan khusus di sana. Melvin segera masuk ke dalam dan disambut oleh mami dan papinya. "Mami," sapa Melvin. "Hai Vin." Mami pun memeluk sang anak kesayangan dan juga menciumnya. Mami Siska memang menyuruh Melvin untuk sering-sering mengunjungi mereka karena Mami Siska akan sangat kangen dengan sang anak. "Mami," protes Melvin karena maminya selalu saja menciumnya. Iya, kau ini ya dicium." Maminya malah protes, gerutu Mami Siska. "Pi,
sapa Melvin bergantian ke sang papi. "Son, gimana sehat?" tanya papi. "Sehat, Pi." Melvin membalas sang papi dan saling berpelukan sebentar, kemudian melepaskannya. Kemudian mami pun celingak-celinguk melihat sesuatu di belakang sang anak. Melvin dan papi yang melihat sang mami aneh pun bertanya kepada sang mami. "Kenapa, Mi?" tanya Melvin. "Kamu sendirian?" tanya mami balik. "Iya, Mi. Kenapa emangnya?" "Mami kan udah bilang sama kamu kalau mau kesini bawa calon Melvin," sahut mami dengan jutek. Papi yang mendengar ucapan sang istri sebenarnya juga ingin segera sang anak ini segera memiliki istri agar dia tidak sendirian terus. "Iya, Vin, benar kata mamimu," sahut papi. Melvin yang mengerti maksud sang mami dan papi pun dibuat terkejut dan bisa-bisanya dia lupa dengan ucapan sang mami. "Mami, Melvin udah bilang kalau sekarang Melvin mau fokus ke perusahaan dulu." Melvin mencari alasan kepada sang mami dan papinya. "Udah gak perlu alasan, pokoknya nanti kalau kamu kesini lagi harus bawa calon lah," mami menekan Melvin. Melvin hanya bisa pasrah, dia pun hanya bisa mengiyakan keinginan sang mami dan papi. Dia pun sudah berpikir, kalau begitu dia akan jarang menemui sang mami, karena untuk sekarang dia tidak ada niatan untuk menikah, apalagi calon pun dia tidak ada, karena fokus bekerja dia sampai lupa dengan kehidupan asmaranya. Meskipun banyak wanita yang menginginkannya, tetap soal wanita Melvin sangat selektif sekali. Melvin berlibur di negara B bersama orang tuanya dan mengunjungi sang kakak yang juga kebetulan berada di sana bersama sang suami. "Hai Vin." Kak Clara menyapa sang adik saat baru masuk ke restoran tersebut. Melvin pun segera menghampiri sang kakak yang sedang berbadan dua tersebut. "Hai Kak," Melvin menjawab saat baru duduk di depan sang kakak. "Wah, tampannya adikku," ucap Kak Clara. "Apaan sih? Gimana kandungannya?" tanya Melvin menanyakan kandungan sang kakak. "Baik-baik aja kok, Vin. Mana calon kamu?" tanya Kak Clara. "Again?" protes Melvin. "Kan kamu katanya boleh ketemu mami sama papi kalau udah ada calon. Terus mana calon kamu?" tanya Kak Clara. "Aku belum punya, Kak," jawab Melvin. "Vin, kakak maunya kamu segera menikah sebelum kakak lahiran agar anak kakak nanti lahir sudah ada istri kamu," sahut Kak Clara. "Kak Clara ini kenapa sih?" tanya Melvin bingung dengan kemauan sang kakak. "Ini ngidam, Vin. Segera bawa adik ipar ya." Kak Clara menggoda Melvin kemudian memakan makanannya. Hampir 5 hari Melvin berada di negara B. Kemudian dia pun pamit untuk kembali ke negara A karena dia harus bekerja. "Mi, Pi, Melvin pulang dulu ya," pamit Melvin. "Iya, nanti kalau udah ada calon baru kesini ya," mami berucap. "Iya," jawab Melvin dengan malasnya karena selama di sana dia selalu ditanyain tentang calon-calon dan calon. Kemudian Melvin pun naik ke pesawat dan pergi meninggalkan kediaman orang tuanya. Setelah beberapa jam berada di pesawat, Melvin pun sampai di mansionnya dengan pesawat pribadinya. Karena sangat lelah, Melvin langsung saja ke kamarnya dan istirahat. Dia sangat frustasi karena orang tuanya dan kakaknya selalu saja mendesak dia untuk segera menikah. Untungnya keluarganya tidak mengharuskan menantu dari kalangan atas, yang terpenting saling mencintai dan juga baik hati, itu saja sudah cukup. Namun kembali lagi, Melvin masih tidak ingin memiliki hubungan apapun. Saat sedang istirahat, tiba-tiba teleponnya berdering dan menampakkan Angga yang menghubunginya. "Halo, ada apa enggak?" tanya Melvin kepada Angga. "Maaf mengganggu waktunya, Tuan." "Iya, ada apa?" "Sekarang klien dari Singapura ingin berjumpa dengan Tuan," sahut Angga dari seberang. "Ya udah, segera atur tempat." "Baik, Tuan." Melvin pun membersihkan diri sebentar, kemudian berangkat menuju ke tempat pertemuan yang dikirimkan oleh Angga. Memikirkan desakan menikah dari keluarganya membuat Melvin kembali fokus ke pekerjaannya, karena baginya yang terpenting sekarang ini adalah bekerja,